Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anita Oktari, MSI, selaku dosen transfusi darah, beserta rekan-rekan kelas D3A, Analis Kesehatan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asi Bandung. Kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Suci Indriani, Miftah Alpariji, dan Mauli Rizkyani. Kami di sini akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang pemeriksaan golongan darah ABO metode tabung. Apa sih yang dimaksud dengan golongan darah ABO itu? Jadi golongan darah ABO ini merupakan sistem golongan darah manusia yang paling banyak ditemukan dan sampai saat ini merupakan golongan darah yang penting dalam transfusi darah. Karena terdapat pada reguler antibodi, yaitu anti A dan anti B yang reaktif pada suhu 30 derajat Celcius. Reguler antibodi ini mengaktifasi komplement dan menyebabkan kehancuran sel darah merah intravaskuler. Pemeriksaan golongan darah ABO merupakan salah satu langkah sebelum melakukan proses transfusi darah. Oleh karena itu, perlu mengetahui teknik dalam pemeriksaan golongan darah ABO ini, agar mendapatkan hasil yang akurat dan sesuai dengan golongan darah donor dan pasien. Nah, adapun tujuan dari pemeriksaan golongan darah ABO ini yaitu untuk mencocokkan antigen dan antibodi antara resipien dengan donor agar antibodi dan antigen yang sama tidak bertemu, yang dapat mengakibatkan aglutinasi. Dengan menggunakan metode aglutinasi cara tabung. Baik, selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada prinsip pemeriksaan, yaitu adanya reaksi antara antibodi dan antigen yang terlihat dalam tampilan aglutinasi. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alatnya menggunakan mikroskop, pipet tetes, sentrifuge, inkubator, stopwatch, rak tabung, tabung reaksi, pipet plastik, gelas kimia, gelas pembilas, dan wadah limbah. Kemudian bahan yang digunakan yaitu suspensi sel A 5%, sampel pasien, kemudian suspensi sel B 5%, suspensi sel O 5%, tesera A, tesera B, tesera D, kemudian bovin albumin 22%, salin atau NaCl 0,9%, yang terakhir ada Aquades. Selanjutnya prosedur pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan yang pertama yaitu disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian pemisahan serum plasma dan sel darah merah dengan cara memasukkan darah ke dalam tabung yang telah diberi label sesuai dengan sampel. Kemudian dimasukkan ke dalam sentrifuge selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Lalu dipisahkan serum yang jernih dari SDM ke dalam tabung lain yang sudah disiapkan dan yang telah diberi tanda. Kemudian yang ketiga ada pencucian sel darah merah dengan cara dimasukkan 19 tetes larutan NaCl 0,9% dan ditambah 1 tetes sel darah merah. Lalu dihomogenkan dengan pipet tetes. Kemudian dimasukkan ke sentrifuge selama 2 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Lalu dibuat supernatan sel darah merah menjadi pekat 100%. Diulangi 3 kali pencucian dengan perlakuan yang sama. Lalu yang keempat ada pembuatan suspensi sel darah merah 5%. Dengan cara disiapkan 1 buah tabung reaksi, kemudian diteteskan NaCl 0,9% sebanyak 19 tetes. Kemudian ditambahkan 1 tetes sampel darah merah yang sudah dicuci atau 100%. Kemudian dihomogenkan dengan pipet plastik. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan cara kerja. Yang kelima, ada pemeriksaan golongan darah ABO dengan menggunakan tabung.
Pertama-tama, siapkan 7 tabung. Tabung yang pertama berisi 1 tetes anti-A ditambah 1 tetes suspensi eritrosit X. Tabung kedua, 1 tetes anti-B ditambah 1 tetes suspensi eritrosit X. Tabung ketiga, 1 tetes anti-AB ditambah 1 tetes suspensi eritrosit X. Tabung yang keempat, 1 tetes suspensi eritrosit A 10% ditambah 1 tetes serum X. Tabung 5, 1 tetes suspensi eritrosit B 10% ditambah 1 tetes serum X. Tabung yang keenam, 1 tetes suspensi eritrosit O 10% ditambah 1 tetes serum X. Tabung yang keenam ini sebagai kontrol. Tabung 7, 1 tetes suspensi eritrosit X ditambah 1 tetes serum X. Tabung yang ketujuh ini sebagai autokontrol. Kemudian, semua tabung dihomogenkan dan didiamkan selama 5 menit pada suhu kamar. Kemudian, disentrifus dengan kecepatan 1000 rpm selama 1 menit. Kemudian digoyangkan tabung dengan hati-hati dan perhatikan adanya aglutinasi dengan mikroskop objektif 10 kali. Selanjutnya, ada tabel pengamatan metode tabung. Dapat dilihat ya. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Hasil positif apabila terjadi aglutinasi. Hasil negatif apabila tidak terjadi aglutinasi. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.